Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Kelana Keliling Langkat dan Sumatera Utara nih ceritanya, ya kan? Hari ini kami mau menyampaikan liputan dari kegiatan reses dua anggota DPRD Kabupaten Langkat dari fraksi Partai Golkar. Yang pertama reses dari Edi Bahagia SIP di Desa Sambirjo, Kecamatan Binjai. Kemudian yang kedua reses dari Riki Saparija di Desa Mangga, Kecamatan Stabat. Oke, mari kita lihat kegiatannya. Anggota DPRD Langkat dari fraksi Partai Golkar, Edi Bahagia SIP, melakukan reses di Kecamatan Binjai, tepatnya di Desa Sambirjo, untuk menyerap aspirasi masyarakat yang ada di sana. Senin malam 29 September 2025. Walaupun dilakukan malam hari, banyak warga masyarakat yang hadir, sebab acara itu ikut dirangkai dengan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Edi Bahagia tampak senang, tidak ada masalah, sebab dia tahu bahwa walaupun dia seorang Nasrani, tapi mayoritas masyarakat Kabupaten Langkat dan masyarakat Kecamatan Binjai adalah Muslim. Dia sendiri walaupun seorang Nasrani, tapi suka menghadiri acara-acara peringatan Hari Besar Agama Islam, dan sehari-harinya dia juga selalu bergaul dengan orang-orang Muslim. Kabupaten Langkat itu majemuk karena terdiri dari berbagai macam suku dan agama, tapi semuanya hidup berdampingan dengan rukun dan damai. Itulah semangat toleransi antar umat beragama yang ada di Kabupaten Langkat. Nah, acara reses tersebut dimulai dengan memanjatkan doa kehadiran Allah SWT agar diberkahi dan acara tersebut bisa berjalan dengan lancar. Selain itu, ikut dibacakan Al-Fatihah dan doa untuk mantan Bupati Langkat 2 periode, Haji Gogesa Setepu, yang baru saja meninggal dunia, agar husnul khotimah, dosa-dosanya dihapuskan dan segala amal ibadahnya diterima, dan arwahnya ditempatkan di tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab bagaimanapun juga banyak jasa dan karya yang telah ditunjukkannya selama memimpin Kabupaten Langkat sebagai Bupati 2 periode. Edi Bahagia sendiri mengaku tidak bisa melupakan almarhum Haji Gogesa Setepu, sebab menurutnya Haji Gogesa Setepu itu adalah guru politiknya. Dia juga mengaku bisa menjadi anggota dewan sampai 3-4 periode seperti saat ini. Salah satunya karena Haji Gogesa Setepu. Dia banyak belajar dari Haji Gogesa Setepu dan dia benar-benar merasa kehilangan. Pulang Ramadan untuk kita khususkan ya, karena jasa beliau juga banyak ya. Ila hadratin Nabi Karim Mustafa Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, thumma husan ila ruhi abaina wa ummahatina, wa husan ila ruhi abdika Bapak Gogesa Setepu. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana la tad'i' lana fi maqamina hadza dhanban illa ghafartah, wa la 'aiban illa satartah, wa la hamman illa farajtah, wa la hajatan hiya laka ridun illa qadaitah. Kita doakan beliau semoga diterima Allah di sisi yang surga. Amin.
banyak kenang-kenangan kita bersama Bapak Agus Teguh. Jujur secara pribadi, almarhum Bapak Agus Teguh itu adalah guru politik saya. Mulai tahun 2008 saya jadi tim sukses kemenangan untuk Langkat Ulu. Saya dulu tinggal juga sama Pak Napa ini mulai zamannya Pak Desa, ya kan Pak kan? Kami dekat 2009 Pak ya. Situ banyak kenang-kenangan suka duka saya di politik ini bersama almarhum Pak Desa Teguh. Kehilangan, bagi saya pribadi saya kehilangan sosok di beliau karena beliau adalah guru politik saya. Banyak dinamika saya belajar dari dia di detik ini. Sampai detik ini juga saya selalu mengenang dia. Saya bisa jadi DPR sejak saya dulu menjadi tim sukses Pak Desa yang dulu dia berpasangan dengan Pak Budiono ya, almarhum juga ya Pak ya. Mengabdi dulu setelahnya dengan mengabdi saya tim pemenangannya Langkat Ulu. Saya turun ke lapangan, berbicara saya juga pidato gini, saya belajar dari anak buah dia, almarhum Juliadi, yang dulu pernah menang wali kota tapi nggak dilantik, ya. Iya, dan juga saya belajar pidato dari beliau juga dulu itu. Saat berjuang, belum menang Pak Desa, saya disuruhnya maju jadi DPRD di Langkat. Mana tahu saya jadi bupati itu yang bahagia itu bisa jadi DPR tuh, itu kata almarhum. Saat kami dulu kumpul tim pemenangannya. Alhamdulillah beliau menang. 2009 saya main DPR, alhamdulillah saya juga menang. Amin. Sampai sekarang masih buat DPR. Elek-elek ini Pak Prodin dulu. Itulah kenangan saya bersama beliau. Itu juga orang rumah saya juga jadi pegawai saat beliau juga jadi bupati saat itu 2009. Alhamdulillah puji Tuhan. Orang rumah saya juga masih camat Serapit di Kecamatan Serapit. Terima kasih Bapak Ibu, saya hadir kemari tepatan memang DPD Langkat mengadakan reses selama 4 hari tanggal 28, 29, 30, 31. Ini malam kedua saya mengadakan reses, dan malam saya mengadakan reses di ujung Desa Sumberjaya, Kabupaten Serapit. Saya nggak panjang lebar, pada intinya waktu saya dulu beberapa bulan yang lalu saya ada reses di dusun 4A perumahan ya, betul kan? Di sini ada nggak hadir yang dusun 4A dulu perumahan? Ada hadir? Mana orangnya? Hadir dulu, saya sana reses. Hadir. Saya sakap, saya nggak ada kasih apa-apa. Betul kan? Kenapa? Saya mau datang ke Desa Samberjo ini membawa anggaran ke depannya. Apa yang otak kau dia kayak duit? Paham Bapak Ibu? Loh, itu ibu itu senyum-senyum dia, tapi hatinya kok ngono deh. Izin Pak Ustadz ya, saya udah biasa nih kalau ngomong tuh nggak bisa diam tempat. Saya dulu janji berupaya akan membawa anggaran perkim di dusun 4. Betul? Betul kan? Alhamdulillah tahun ini paling lama 2025 di Desember paling terakhir selesai itu diperkimkan. Kurang percaya, mana perkim? Dua bacakan Bang. RAPBD, APBD 2025 di Desa Samberjo. Perumahan Al-Fatih, Dusun 4, Desa Samberjo. Kapan dibangunkan Bang? Paling lambat bulan 11 ini juga. Udah. Katanya Bang. Rp94.778.000. Masyarakat menyambut meriah acara tersebut. Buktinya banyak yang bertanya dan memberikan tanggapan. Di antaranya mengenai program berobat gratis yang akan diluncurkan pemerintah. Di sini ada buku hapus, izin buku hapus diterangkan. Mohon maaf ini saya juga sudah dengar tapi belum pandai menerangkannya ke masyarakat. Ada istilahnya itu pakai KTP aja sudah gratis kita berobat. Gimana itu? Izin Bu. Baik, izin Pak. Baik di sini ya saya sampaikan kepada seluruh masyarakat Samberjo, Kecamatan Binjai,
bahwasanya per 1 Oktober nanti kita ini sudah UHC 100% gitu. Jadi artinya kita mendapatkan pelayanan kesehatan secara gratis itu dengan membawa KTP gitu. Jadi tetap dilayani itu gratis, itu baik dari puskesmas sampai nanti di rumah sakit, tapi itu di rumah sakit pemerintah Kabupaten Langkat. Cuman UHC ini tidak ada permintaan Bapak Ibu, ya, UHC gratis tidak ada permintaan Pak untuk naik kelas, dia tetap itu di kelas 3. Nah, kalau permintaan itu minta ke kelas 1 dan 2 itu mandiri, bayar sendiri. Tapi kalau mau dibiayai oleh pemerintah itu hanya di kelas 3 Bapak. Jadi mereka bisa untuk nanti berobat gratis baik di puskesmas maupun di rumah sakit, tapi di rumah sakit pemerintah. Nah, kalau kayak tadi Pak ada yang meminta dia mau ke Silpani itu adalah Binjai Pak. Jadi tadi ada juga kasus dia itu sudah nonaktif BPJS-nya, tapi dia mau itu untuk ke rumah sakit. Nah, dia minta ke Silvani, nggak bisa Pak. Nah, itu ke Delia kita ituin gitu. Nah ternyata KTP-nya itu KTP Binjai. Nah itu berarti kita suruh dia itu untuk ke Binjai, nanti Binjai yang akan menguruskan karena Binjai juga sudah UHC gitu. Jadi dia masing-masing kabupaten yang membiayai gitu Pak. Jadi biaya UHC ini dari provinsi dan dari kabupaten itu sendiri. Jadi ya kita memanfaatkan fasilitas kesehatan di Kabupaten Langkat karena kita adalah warga Langkat. Kalau nanti dia ke KTP Binjai, maka nanti dia akan ke Binjai gitu. Karena yang membiayai itu adalah daerah Kabupaten Langkat dan juga nanti dari provinsi juga. Jadi begitu. Jadi Bu, seandainya lah masyarakat Langkat ini sekolah Samberjo ini, dia tuh mesti KTP Langkat, tapi dia berobat di Tanjung Pura. Boleh Pak, pokoknya dia itu fasilitas kesehatannya itu adalah Kabupaten Langkat. Bidadari itu udah Binjai deh. Putri Bidadari boleh. Bidadari yang terbang boleh? Iya boleh Bapak. Nggak mesti dia negeri Bu ya? Enggak, yang penting dia itu dia itu bekerja sama dengan BPJS Pak. Rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS dan ber-MOU dengan Kabupaten Langkat. Mesti kita tidak Bu ya? Tidak Bapak, cuman itu rujukan itu kan nanti itu misalnya dia sakit tertentu, sakit A. Nah itu nanti di aplikasi itu rujukan itu yang menentukan tuh BPJS Pak. Misalnya kita itu di Sambirejo, dia kasih rumah sakit mana yang mesti yang dirujuknya. Jadi tidak ada permintaan masyarakat Bapak, karena dia sudah teraplikasi oleh pihak BPJS. Untuk Sambirejo itu rujukan itu rumah sakit mana saja. Oh, nah ini kan itu ada ilmu tadi Bu. Jadi memang tidak ada permintaan masyarakat. Itu sesuai dengan kalau dia tuh dirujuk sesuai dengan itu indikasi medisnya. Karena ada memang 144 diagnosa yang tidak boleh kami rujuk ke rumah sakit, harus ditangani di FKTP, yaitu di puskesmas gitu. Kadang sering salah paham, masyarakat tuh maunya minta dirujuk, belum ditangani dulu di FKTP gitu. Karena memang ada aturan-aturan yang dibuat oleh pihak BPJS untuk kami menangani masyarakat gitu Bapak. Jadi Bu Kapus, seandainya masyarakat ini mau rujuk ke rumah sakit di Langkat dengan menggunakan KTP gratis, tapi wajib dirujuk dulu di puskesmas tempat. Iya, siap Bapak. Berapa hari itu? Enggak, dia berobat, kan itu rawat jalan Bapak. Jalan. Iya, jadi nanti akan ditangani dokter kita. Nah, itu nanti kalau dia masuk ke dalam 144 diagnosa yang tidak boleh langsung dirujuk, ditangani dulu Bapak. Siap. Ya, nah nanti dia akan disuruh kembali lagi untuk nanti mengontrol penyakitnya tadi. Nanti kalau memang datang lagi nanti berikutnya itu butuh untuk dirujuk, maka akan dirujuk sama pihak dokternya. Jadi rujukan itu atas indikasi medis, bukan atas permintaan. Kadang-kadang suka itu masyarakat atas permintaan sendiri minta dirujuk. Artinya dia datang ujuk-ujuk, aku mau dirujuk gitu. Nah itu yang sebenarnya tidak diperbolehkan oleh pihak BPJS. Izin Bu, saya ini berada di masyarakat. Kalau warganya itu darurat katanya, gimana? Kalau darurat tidak perlu pakai rujukan Bapak, langsung ke rumah sakit. Langsung ke rumah sakit itu ke UGD. Nanti kalau nanti ditolak pihak rumah sakit
sampaikan kepada pihak BPJS karena itu ada aturannya. Kalau dia dalam keadaan gawat darurat itu tidak ke poliklinik Bapak. Yang pakai rujukan itu adalah ke poliklinik kerawat jalan Bapak. Iya. Darurat langsung ke IGD. Iya, tanpa rujukan. Rumah sakit tapi yang ada di Langkat ya Bu ya? Iya, siap kemanapun. Kecuali Pak, izin Bapak, kecuali misalkan dia itu, izin Bapak, kecuali misalkan dia itu lagi berkunjung ke tempat saudaranya itu mungkin di Kabanjahe Bapak. Nah terjadi kegawat darurat di Kabanjahe, dia boleh berobat itu langsung ke UGD yang ada di rumah sakit di Kabanjahe, yang dia itu propeder dengan BPJS. Tepuk tangan dulu untuk kampus. Jangan Bapak Ibu, aku aja nggak paham. Setelah dikatakan kau baru udah paham. Iya. Ada lagi yang mau bertanya ini, saya lihat di sini. Oke. Tanya yang wajar ya, jangan bolak gugat. Iya. Tanya. Jadi nanti ini kita ada namanya UHC prioritas Bapak. Tapi ini belum launching. Mungkin nanti akan launching itu akan dipanggil camat, kepala desa semuanya untuk UHC prioritas. Nah prioritas itu misalnya gini Bapak. Mereka ini mungkin ini pada saat pendataan ini tidak terdata untuk kemarin dipuasikan. Nah, tiba-tiba ini mereka itu sakit dan membutuhkan itu pelayanan itu di rumah sakit atau BPJS-nya mati. Yang mungkin dia itu dari pemerintah karena nggak dipakai-pakai otomatis dimatikan pemerintah gitu. Nah, begitu nanti dia ini nanti membutuhkan untuk mendapatkan perobatan di rumah sakit, datanglah dia seperti kasus yang tadi itu. Nah itu nanti kalau dia itu langsung nanti kita bawa ke rumah sakit. Nah nanti pihak rumah sakit akan menelepon nanti ke dinas kesehatan di bagian pasien kes, itu dokter Lambok yang menanganinya. Nah itu nanti akan diaktifkan kembali gitu Pak. Itu namanya prioritas, tapi bukan permintaan kayak kemarin ada Bapak izin datang minta karena mungkin di dalam satu keluarga itu dia sendiri yang tidak aktif, dinonaktifkan, dia tidak sakit. Nah dia mau diaktifkan, minta diagnosa ke puskesmas supaya diaktifkan, padahal dia tidak sakit. Kami suruh bikin mengada-ada untuk sakit. Nah itu tidak akan diperbolehkan Bapak Ibu sekalian. Ya itu sering gitu Pak. Jadi kami mau minta mau aktifkan gitu, padahal dia tidak sakit. Nah padahal nanti kalau seandainya dia sakit, ada namanya UHC prioritas. Nah kalau dia sakit nggak usah takut Bu gitu. Nanti itu begitu nanti apa kita akan bawa ke rumah sakit itu tidak akan ditolak di rumah sakit pemerintah. Nanti itu akan lebih jelasnya akan dijelaskan pada sosialisasi nanti launching UHC prioritas nanti Pak. Iya boleh Pak. Gitu, Pak. Tangan dulu untuk kampus. Ada lagi yang bertanya Bapak Ibu? Tidak kelihatan. Bapak? Dengar Bapak, kalau kecelakaan nggak bisa Bapak itu ada apa jasara harja ya. Kalau itu jasara harja Pak, nanti dia timpang tindih di jasa harja dengan BPJS gitu Pak. Jadi kalau memang kecelakaan itu memang ke jasara harja Bapak. Udah puas Bang? Iya, sahaja memang betul. Dari mana? Oh, kalau kita bangunan Bu, ada kecelakaan mana tuh Bu? Itu kan ketenaga kerjaan. Biasanya kan ada ketenaga kerjaan atau ada BPJS ketenaga kerjaan Bang. Izin Bu, saya ini tukang migre, sawit di lahan masyarakat. Ya, jangan terjadi kan? Umpama ya kan? Migre jadi apa namanya ya? Ada tukang kelapa sawit lah. Itu kemana Bu? Itu biasa di kecelakaan kerja, tapi itu belum ada. Kita kalau BPJS itu adalah asuransi kesehatan Bapak. Misalnya sakit jantung, sakit dia sebangsa sakit gitu. Biasanya ya, gitu. Iya, paham. Tadi yang dulu ini kan bekerja dalam apa? Kecelakaan dalam kerja. Tadi kan pelanggaran kereta kan ada Jasara harja. Iya. Ini contohlah nyangkol. Kena alit, kena cangkol lagi ya. Kalau kena cangkol saya rasa itu ke BPJS Bapak. Kalau kena cangkol ya Bapak. Tapi kalau dia kerja, itu kan ada itu namanya kecelakaan kerja. Bilang aja lah kalau baku kecelakaan kerja payah ya bilang aja. Jatuh. Iya. Alit apa gitu. Itu nanti aturannya memang BPJS yang mengikat. Bukan kita sendiri. Klinik bisa Bu, klinik Bu.
klinik yang dia provider, misalnya kayak klinik Pratama Dahlia, tapi yang dia itu vaskesnya di situ gitu. Jadi kita itu melayani vaskesnya itu ada di mana FKTP-nya, Mbak. Gitu. Jadi misalkan kalau FKTP-nya di klinik Pratama Dahlia, berobat ke Sambirejo, itu akan diarahkan ke klinik Pratama Dahlia gitu. Karena disitulah vaskesnya. Apa lagi Bu? Kalau apa? Ngomong ini. BPJS bayar, udah itu nggak bisa bayar lama, udah lama. Jadinya kalau tiba-tiba sakit gimana itu? Nah, itu tadi kan udah mati ya, Bu. Seperti saya bilang tadi bisa diaktifkan. Cuma tunggakannya itu tetap menjadi tanggung jawab peserta. Jadi urusan itu tanggung jawab tadi itu dianggap hutang. Hutang oleh jadi antara peserta dengan pihak BPJS. Jadi urusan Dibayar lunas Bu, ya. langsung bisa digunakan. Iya, nggak dibayar, belum dibayar pun Pak langsung bisa digunakan pada saat itu. Cuman itu tetap ibu ini misal terhutang 3 juta, tetap itu akan nanti di WA itu dia akan memberikan pernyataan bayar utang, walaupun nggak dibayar, bayar utang. Jadi kalau ada rezeki dibayar utangnya. Jadi itu tetap urusan antara peserta dengan pihak BPJS, Pak. Ya. Paham Bu? Kalau nggak ada yang bayar iuran, bayarannya oh. Iya, jadi nggak jadi tanggungan. Nggak bayar itu negaranya bangkrut. Iya. Kalau ada duitnya ya Pak ya. Kalau satu rumah 4 orang. Ini gini Bu, umpama satu rumah 4 orang, kan ya banyak, 35 kali 4, ya kan? Jadi tertunggak kan gitu. Katakan 1 tahun, katakan 1 tahun tertunggak. Lepas itu, kalau mau mengaktifkan itu kan bayar dendanya, mesti 14 hari baru bisa digunakan. Masa-masa itu ya. Kalau sekarang ya kita nggak tahu. Jadi gini Bu, kan tadi saya jelaskan. Misalkan ibu tertunggak nih, ibu mandiri nggak bayar-bayar, tiba-tiba ibu sakit, ibunya ini yang sakit dan butuh ke rumah sakit. Nah itu langsung kita rujuk dan langsung ditangani aktif punya ibu. Tapi denda ibu tetap, utang ibu tetap. Itu akan urusan ibu dengan pihak BPJS, tapi ibu tetap langsung dilayani Bu. Izin Bu. Iya. Dari dulu gitu Bu atau Baru ini Pak, kena UHC baru ini. ini. Iya, inilah namanya UHC prioritas. UHC. Iya. Apa betul Bu? UHC. Bahasa Inggris dulu Pak, unit Bahasa rate, Inggris. home care rate gitu ya. Jadi dia itu memang intinya mendapatkan kesehatan secara ini. Ya. Jadi ibu tetap, tapi kalau ibu minta mau diaktifkan kembali, nggak, ibu dalam keadaan sehat, nggak bisa, gitu. Berarti itu peraturannya baru Bu ya? Iya, bang, ini baru Bu, Kalau Pak. yang baru itu ada di orang tua saya itu. Langsung itu, ngomongin cuci darah, nggak bayar BPJS-nya, udah mati. Jadi gimana? Masa bayar kan? Iya, itu dulu gitu Dulu, Pak. sekarang nggak ya? Iya nggak, karena itu ditanggung pemerintah tadi Pak, dibayari oleh daerah Pak. Oke, terima kasih kepada Pak Bos penjelasannya. Semoga Demikianlah kegiatan ini kami laporkan. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan bisa menjadi inspirasi yang positif. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.